Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita bakal ngebahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, tanpa lama-lama yuk kita langsung bahas materi barisan dan deret aritmatika. Oke, buat adik-adik yang belum tahu barisan aritmatika itu apa, jadi barisan itu adalah sekelompok angka yang diurutkan gitu ya. Nah, kapan dia dinamakan barisan aritmatika? Kalau barisan itu memiliki pola yang tetap. Nah, pola tetap yang dimaksud di sini adalah berupa penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Jadi dia harus nambahnya tetap atau ngurangnya tetap gitu. Itu baru bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, contohnya di sini nih. Nih, contoh yang pertama. Di sini kakak punya sekelompok angka ya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 dan seterusnya, itu karena ada titik-titik artinya seterusnya. Nah, sekarang kita cek ini barisan aritmatika atau bukan. Nah, caranya gini, kita cek dulu nih. Ini kan angka pertama atau baris yang pertama adalah 1, kemudian 3, kemudian 5 ya. Kita lihat dulu, dari 1 ke 3 itu kan bertambah ya. Dan bertambah 2. Oke. Kemudian 3 ke 5 ini juga bertambah lagi, bertambah 2 lagi. Oke. 5 ke 7 sama bertambah lagi, bertambah 2 lagi. 7 ke 9 juga bertambah 2 dan 9 ke 11 juga bertambah 2. Nah, kita lihat di sini bertambahnya tetap atau berupa penjumlahan ya, berarti polanya ini. Dan nambahnya tetap terus. Jadi tetap 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, karena dia nambahnya tetap atau polanya tetap, berarti kita bisa sebut ini sebagai barisan aritmatika. Oke ya. Nah, contoh yang kedua nih, contoh yang kedua. Kakak punya lagi di sini barisan 1, 3, 6, 10, dan 15. Kita cek lagi yuk. 1 ke 3 itu berarti bertambah 2. Oke, kemudian 3 ke 6 itu bertambah 3. Oke, selanjutnya 6 ke 10 bertambah lagi, bertambah 4. Ini juga bertambah lagi, bertambah 5. Nah, kalau kita lihat di sini pertama bertambah 2 nih, kemudian bertambah 3, kemudian bertambah 4, kemudian bertambah 5. Nah, nggak tetap kan dia, berarti dia bukan termasuk barisan aritmatika gitu. Dia termasuk barisan tapi bukan barisan aritmatika. Oke, jadi ini bukan barisan aritmatika. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, dari 5 ke 2 berarti kan berkurang nih. Oke, berkurang. Berkurang berapa? Dari 5 ke 2 berarti berkurangnya 3. Kemudian 2 ke negatif 1. Berarti berkurang lagi nih. Berkurang berapa ya? Jadi setelah 2 kan 1, 0, minus 1. Oh, berarti berkurang 3 juga. Nah, dari negatif 1 ke negatif 4 berkurang juga. Berarti setelah negatif 1 di bawahnya itu negatif 2, negatif 3, kemudian negatif 4. Oh, berarti berkurang 3 juga gitu ya. Ini juga berkurang juga. Negatif 4 berarti negatif 5, negatif 6, negatif 7. Berarti berkurang 3. Nah, kalau kita lihat di sini dia polanya berupa pengurangan dan dia tetap selalu berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3. Karena dia tetap berarti bisa disimpulkan bahwa contoh yang ketiga ini adalah barisan aritmatika. Nah, bisa ya bedakan antara barisan aritmatika dengan yang bukan barisan aritmatika. Oke. Selanjutnya jadi di barisan aritmatika ini ada namanya suku-suku. Nah, suku itu maksudnya kan ada angka yang pertama tadi, oh itu disebut suku pertama. Ada angka yang kedua kita sebut sebagai suku kedua gitu ya. Nah, dilambangkan dengan UN yang menyatakan suku ke N. Jadi contohnya gini. Contoh ada U1, itu berarti suku ke-1. U2 suku kedua. U3 suku ketiga dan seterusnya gitu ya. Ya, paham ya? Nah, selain suku, tadi kan ada contohnya kan bisa berupa penjumlahan atau pengurangan ya polanya. Itu kita sebut sebagai beda yang dilambangkan sebagai B. Ini B ini kita sebut sebagai beda ya atau selisih deh gitu. Jadi
karena dia polanya tetap, berarti selisihnya atau bedanya selalu tetap, boleh berupa pengurangan, boleh penjumlahan. Nah, kalau pengurangan berarti bedanya nanti negatif gitu. Nah, untuk nyari beda itu bisa didapat dari suku kedua dikurang suku ke-1, suku ketiga dikurang suku kedua, boleh juga suku keempat dikurang suku ketiga. Yang jelas adalah untuk nyari beda itu adalah suatu suku dikurangin suku sebelumnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau seandainya kita punya suatu barisan aritmatika dan suku pertama atau U1 itu kita misalkan dengan A, maka suku setiap barisan aritmatika dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, misal gini, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini suku pertamanya nih, berarti U1-nya itu A-nya atau 1. Nah, selisihnya ini kita sebut sebagai B kan. Oh, berarti di sini B-nya 2 ya. B-nya 2 karena tadi dari 1 ke 3 itu selisihnya 2. Kemudian kalau kita mau nyari suku ketiga kan berarti suku kedua ditambahin 2 lagi. Suku keempatnya juga suku ketiga ditambahin bedanya lagi. Nah, sehingga kita bisa nyari gini. Kalau U1 itu sama dengan A, berarti U2 itu bisa didapat dari suku pertama ditambahin bedanya tadi ya. Berarti didapat A ditambah B. Ini harusnya B. Ini harusnya B. Berarti bisa didapat dari U1 ditambah B atau U1-nya diganti A jadi A tambah B. Berarti kita dapat nih U2-nya. Kemudian untuk nyari U3, berarti kan U3 itu berarti yang kedua ditambahin bedanya lagi. Berarti U2 ditambah beda lagi. Berarti terus U2-nya tadi kan A plus B. Berarti A plus B ditambah B dapat A plus 2B. Gitu juga U4-nya. Tinggal tambah B lagi kan, berarti dari suku ketiga. Ini tambah B berarti jadi B-nya jadi 3. Terus U5. Berarti nambah lagi, berarti B-nya jadi 4. Dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini kita kan kelihatan nih polanya nih ya. U pertama B-nya nggak ada, U kedua B-nya ada 1, U ketiga B-nya ada 2, U keempat B-nya ada 3, U kelima B-nya ada 4. Sehingga antara suku keberapanya dengan B-nya itu selisihnya 1. Misal gini, kalau kita mau nyari U10, berarti A ditambah selisihnya 1 dengan 10 atau di bawahnya 10, berarti kan 9. Oh, berarti 9B. Gitu kan ya. Atau misalkan U32, oh berarti A plus, ini kan 32, yang selisihnya 1 kan berarti 31. Oh ya, udah 31B. Selalu untuk B-nya selalu dikurang 1 dari N-nya ya, si suku ke-nya ya gitu. Sehingga kita dapat rumus barisan aritmatikanya adalah UN sama dengan A plus N-1B. Nah, N-1 ini kan tadi karena selisihnya 1 ya, makanya dikurangin 1. Oke, langsung kita coba ke contoh. Dari sini kan ditanya suku pertama. Nah, suku pertama berarti yang paling awal ya, 13. Oh, berarti suku pertama atau A-nya itu sama dengan 13. Kemudian beda barisan. Beda barisan kan B. Nah, B itu bisa didapat dari pengurangan suku itu dengan suku sebelumnya. Boleh U2 dikurang U1, boleh U3 dikurang U2. Tapi kalau kayak gini enak U2 dikurang U1 aja. U2 dikurangin U1 berarti sama dengan 9 dikurangin 13. 9 kurang 13 adalah negatif 4. Berarti kita punya B-nya negatif 4. Kemudian kita ditanya juga suku ke-7. Berarti suku ke-7 adalah U7. U7. Berarti U7 sama dengan, pakai rumus yang tadi, berarti A ditambah 7 kurang 1 berapa? 6. Atau kita nulisnya gini, N-1 B, biar enak ya, biar paham ya. Berarti A-nya adalah, ini 13, A-nya 13 ditambah N-nya kan 7, berarti 7 dikurang 1. B-nya adalah min 4. Oke, kita hitung lagi, 13 ditambah, ini kan 6 dikali min 4. Nah, 13, 6 dikali min 4 kan negatif. 6 kali 4-nya 24. Berarti 13 dikurang 24, hasilnya minus. 24 kurang 13 berapa? 11. Oh, berarti suku ke-7-nya adalah negatif 11 gitu. Oke, gampang ya. Jadi itu tadi materi tentang
barisan dan deret aritmatika. Untuk lebih pahamnya lagi silahkan adik-adik semua lebih banyak latihan soal supaya makin paham dan tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.